Di saat yang bersamaan, acara pertunangan antara Yansin dan Tang Lin pun akan dimulai. Namun tak disangka saat pertengahan acara, Man Ning datang dan menghentikan acara tersebut. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Kembali lagi di channel Bioskop Singkat, di mana di channel ini kalian akan memperoleh ringkasan drama Korea serta drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan drama Cina My Little Man. Di dalam video ini kita akan menceritakan alur episode 13 sampai dengan 18. Namun sebelum lanjut, ya, tombol merah di bawah jangan lupa ditekan ya guys. Dalam hitungan 3, 2, 1. Melanjutkan episode sebelumnya, pada saat itu Yansin dengan sigap langsung menyelamatkan Man Ning. Namun Man Ning sudah tak sadarkan diri. Selama ia dalam keadaan kritis, ia bermimpi indah bersama Yansin. Di rumah sakit akhirnya Meina mengetahui bahwa Xin Yan yang selama ini adalah Man Ning sahabatnya dari kecil. Di sisi lain, Tang Lin berdebat dengan kakaknya dan ia sangat terkejut saat kakaknya memberitahu bahwa Yansin adalah pewaris yang sesungguhnya dari perusahaan Lin Hai. Pada scene yang berbeda, di rumah keluarga Zhuang, Jia Kai sangat marah saat mengetahui bahwa Yansin adalah cucu laki-laki pertama kakek Zhuang yang telah 17 tahun menghilang saat tragedi kecelakaan yang menimpa ia dan kedua orang tuanya. Pada saat itu, Yansin menceritakan detail kecelakaan yang ia ingat, sampai ia yang dibuang ke lautan. Sebab itulah ia memiliki trauma yang melekat pada dirinya sampai sekarang. Dan bagaimana pedihnya yang ia rasakan saat dibesarkan di panti asuhan di luar negeri. Kakek Zhuang yang mengetahui kebenaran itu semua merasa sangat terharu. Namun di saat ia mengetahui bahwa ternyata Xin Yan sudah meninggal dunia, membuat kakek Zhuang merasa sangat terpukul karena tak hanya kehilangan anaknya, tapi ia juga harus kehilangan cucu perempuannya. Pada saat itu juga semuanya mengetahui bahwa Man Ning hanyalah seseorang yang mirip dengan Xin Yan. Di rumah sakit akhirnya Man Ning pun tersadar. Namun ia malah mendapatkan kabar buruk karena ia diberitahu oleh Mu Fan bahwa Yansin adalah cucu dan pewaris tunggal keluarga Zhuang. Tak hanya itu, ternyata identitas mengenai siapa dirinya juga sudah diketahui semua orang. Hal itu membuat ia sangat terpukul dan langsung ingin menemui Yansin. Namun ia dihalangi oleh semua orang yang menjaganya di rumah sakit tersebut. Saat itu, Man Ning termenung dan merasa sangat sedih. Ia terus-terusan mengingat momen bahagia bersama Yansin. Ia tidak mengira bahwa semua akan menjadi seperti sekarang ini. Meina pun datang. Ia merasa kecewa atas kebohongan yang Man Ning lakukan. Di sisi lain, Yansin bersama keluarganya pergi untuk mengenang kematian Xin Yan. Di tengah perjalanan, ia melihat Man Ning yang sedang berdiri sendirian di jalan. Saat itu juga, Yansin langsung berhenti dan menghampiri Man Ning. Namun malam itu adalah malam terakhir untuk mereka sebagai tunangan. Man Ning melupakan semua kekecewaannya dan Yansin hanya bisa menerima semua itu. Di rumah sakit, Man Ning kembali dengan keadaan basah kuyup. Dan ia langsung jatuh pingsan karena kondisinya yang masih sangat lemah. Keesokan harinya, Man Ning sudah berada di rumah dan keadaannya pun sudah membaik. Ia juga sudah kembali menjadi Man Ning dengan kehidupan yang sebenarnya. Pada scene yang berbeda, di perusahaan Lin Hai, Yansin hadir sebagai pimpinan perusahaan yang sebenarnya. Di sana, ia berdebat dengan para pemegang saham yang mengkhawatirkan kerugian yang akan mereka alami. Tak disangka, salah satu pemegang saham menyarankan untuk mengadakan perjodohan antara perusahaan Lin Hai milik Yansin dan perusahaan Liu Guang milik kakak Tang Lin, agar mereka semua mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Karena perusahaan mereka akan bersatu, mendengar hal tersebut, Yansin malah menyetujuinya untuk menikah dengan Tang Lin demi keselamatan perusahaan mereka.
Di sisi lain, Manning bertemu dengan Mufan. Saat itu ternyata Mufan mengajak Manning untuk ikut bergabung di perusahaan Lin Hai karena keahliannya dalam bidang seni. Saat itu kakak Tang Lin mendapati adik perempuannya sedang mabuk karena keinginannya untuk bersama Yansin sangat besar. Tang Lin tidak peduli atas apapun yang terjadi di kehidupan Yansin karena ia sangat mencintainya. Kakak Tang Lin tidak setuju atas kemauan adiknya itu. Namun demi kebahagiaan Tang Lin, akhirnya kakak Tang Lin pun mengizinkan Tang Lin untuk bersama Yansin. Karena ia juga sudah diberi kabar mengenai perjodohan yang akan dilakukan demi kerjasama perusahaan. Scene pun berpindah. Meina mendapati Yuan yang sedang terluka. Ia pun langsung membantu mengobatinya. Hal tersebut membuat Yuan terlihat salah tingkah. Saat itu Meina mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Yuan. Tak disangka ternyata Feng mendengar semua itu dan langsung membuatnya terdiam. Di sisi lain, Manning tak sengaja melihat berita di TV yang mengabarkan mengenai pernikahan Yansin dan Tang Lin. Hal tersebut membuat ia terlihat sangat syok. Saat itu Manning sudah pasrah bahwa ia memang tidak akan bisa bersatu kembali bersama Yansin. Di rumah, Manning mendapati pintu rumah yang tidak terkunci dan kamarnya yang sedang berantakan. Ternyata ada pria yang mencurigakan masuk ke dalam rumahnya. Pria tersebut terlihat sangat mirip dengan pria yang menculiknya. Kemudian Manning pun mengikuti pria itu sampai pada saat pria tersebut melempar sesuatu ke dalam truk dan membuat Manning masuk ke dalam truk itu. Tak disangka ternyata ia malah terkunci dan terbawa oleh truk tersebut. Meina yang khawatir karena Manning yang tidak bisa dihubungi akhirnya menemui Yansin untuk meminta pertolongan. Akhirnya Yansin pun dengan sigap langsung berusaha mencari dan menolong Manning. Saat itu Yansin terlihat sangat khawatir tentang keselamatan Manning. Pada saat di perjalanan, kecelakaan pun terjadi pada mobil yang ditumpangi oleh Manning dan akhirnya membuat Manning terlempar ke dalam lautan. Yansin yang mengetahui hal tersebut langsung berusaha menolong Manning walaupun ia sendiri memiliki trauma dengan lautan. Saat mereka berdua berada di dalam lautan, Yansin menciumnya dengan berharap bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Manning. Akhirnya Yansin pun berhasil membawa Manning ke daratan dengan kondisi mereka berdua yang sangat lemah. Di rumah sakit, Tang Lin sangat setia menemani Yansin sampai ia tersadar. Namun saat Yansin tersadar, ia malah tidak menghargai perbuatan baik Tang Lin dan tidak menganggap Tang Lin ada di sana. Di saat yang bersamaan, Manning pun tersadar. Namun ia tidak mengingat siapa yang menolong dirinya. Mufan yang ada di sana juga malah berbohong dengan mengatakan bahwa Manning diselamatkan oleh banyak orang. Saat itu Manning dan Yansin sama-sama termenung atas apa yang sedang mereka alami. Di malam hari, Manning berhasil menghubungi Yansin. Pada saat itu Manning merasa sedih karena Yansin berbohong jika ia tidak menolong Manning. Padahal kenyataannya Yansin mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Manning. Saat itu Manning terlihat sangat merindukan Yansin. Namun Yansin memperlihatkan sikap acuh kepada Manning yang akhirnya membuat hatinya semakin terluka. Di rumah, Manning melihat acara di TV yang memperlihatkan acara pertunangan antara Yansin dan Tang Lin yang membuat dirinya terlihat sangat sedih. Di saat yang bersamaan, acara pertunangan antara Yansin dan Tang Lin pun akan dimulai. Namun tak disangka saat pertengahan acara, Manning datang dan menghentikan acara tersebut. Manning yang datang di pertengahan acara pertunangan itu membuat acara itu gagal. Karena ia langsung menghampiri dan mencium Yansin di depan semua tamu dan keluarga. Sangat meresahkan. Saat itu, Manning menyatakan kembali perasaannya bahwa ia mencintai Yansin. Dan ia juga sudah mengetahui bahwa Yansinlah yang menyelamatkan nyawanya saat ia tenggelam di lautan. Tang Lin hanya bisa terdiam menyaksikan itu semua di depan matanya. Tak sampai di situ, Yansin juga menggendong Manning
Lalu mereka kembali berciuman di hadapan semua orang, lalu pergi meninggalkan mereka yang ada di sana. Tidak rusak. Kemudian mereka pergi ke tempat yang sangat indah dan hanya mereka berdua yang ada di sana. Dengan suasana malam, mereka pun berciuman dengan penuh rasa cinta. Saat itu mereka juga berjanji untuk terus bersama. Keesokan harinya, Feng mengantarkan Meina ke tempat latihan tinju Yuan. Di sana, Feng membantu Meina untuk mencoba mendekati Yuan agar Yuan menyukai dirinya. Tanpa disengaja, Yuan malah hampir saja meninju wajah Meina. Namun Meina malah terpukau atas apa yang dilakukan Yuan. Di sisi lain, Tanglin sangat frustasi atas apa yang menimpa dirinya. Di saat keterpurukan yang dialami Tanglin, Mufan pun datang untuk menenangkan dan menemaninya. Pada scene yang berbeda, di rumah keluarga Zhuang, Jia Kai sangat marah karena saat itu perusahaan Lin Hai sudah kacau. Namun ibunya tidak berbuat sesuatu apapun seperti apa yang sudah diusahakan oleh dirinya agar ia bisa menduduki posisi CEO perusahaan Lin Hai. Scene pun berpindah. Di sebuah ruangan ada orang misterius yang sedang merencanakan sesuatu untuk Yanxin. Di perusahaan, Yanxin merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ia pun dengan sigap langsung mencekik orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Manning. Ia mengajak Yanxin untuk kawin lari dengan langsung mengambil kunci mobil Yanxin. Di mobil, ia terus memandangi wajah Yanxin sembari memakaikannya sabuk pengaman. Di malam hari, mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk melihat pemandangan malam dan bintang yang indah di langit. Saat itu, Manning melepaskan kancing dan dasi Yanxin. Hal tersebut sempat membuat Yanxin terkejut, namun Manning melakukan itu agar Yanxin tidak selalu membawa begitu banyak beban saat sedang bersamanya. Lalu Yanxin pun berganti pakaian di hadapan Manning dan membuat Manning menjadi sangat malu. Oh, 没有啊，快点。 Yanxin mengantarkan Manning untuk pulang ke rumah. Saat itu Manning tertidur. Yanxin terus menatap Manning sambil mengelus keningnya, sampai membuat Manning terbangun. Kemudian Manning memberitahu Yanxin bahwa ia akan bekerja sama dengan Mufan. Yanxin sangat cemburu saat mengetahuinya. Namun ia gengsi untuk memperlihatkan rasa cemburu itu. Sebelum mereka berpisah, mereka ingin berciuman, namun terhalang oleh sabuk pengaman yang mereka pakai, yang akhirnya membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Kemudian Yanxin kembali menjalankan misinya untuk mencari tahu penyebab dan dalang dari kecelakaan yang terjadi pada orang tua dan adik perempuannya. Di sisi lain, kakek Zhuang merasa sangat senang karena kembalinya Yanxin membawa perubahan yang baik untuk perusahaan Lin Hai. Pada scene yang berbeda di perusahaan, Jia Kai dengan berani meremehkan para rekan kerja Yanxin yang akhirnya menyulut emosi Yanxin. Saat itu Yanxin mengingat bahwa ia pernah dikambing hitamkan Jia Kai sampai membuat ia disiksa oleh bibinya. Di malam hari, Meina sedang menggambar komik miliknya, sembari menunggu Feng dan Yuan keluar dari perusahaan. Namun siapa sangka saat ia bertemu dengan mereka berdua, Meina malah diacuhkan. Saat itu Yanxin masuk ke dalam ruangan yang sudah tidak dipakai di sana. Ia menemukan petunjuk bahwa dalang yang menyebabkan kecelakaan yang terjadi pada orang tua dan adiknya adalah demi mendapatkan saham yang ada pada ibu Yanxin. Di sisi lain, Manning sedang rapat membicarakan desain bersama Mufan dan salah seorang rekan mereka. Tak berselang lama, Yanxin juga ada di sana. Saat itu ia melihat Manning yang terlihat sangat akrab dengan Mufan. Hal itu membuat Yanxin terlihat sangat cemburu. Manning yang sedang dalam keadaan mabuk terus memanggil Yanxin. Di basement ada beberapa orang yang ingin mencelakai Manning, namun dengan sigap Yanxin lagi-lagi langsung menyelamatkannya dan membuat Manning merasa tidak sedang terjadi apapun. Manning juga terus menatap Yanxin dari jarak yang sangat dekat.
Di malam hari, Yansin dan dua rekannya masih terus menyelidiki kasus kecelakaan. Namun saat itu mereka mempunyai misi baru, yaitu mencari stempel ibu Yansin yang saat itu ada pada Xinyan. Feng berpikir bahwa stempel itu mungkin ada bersama Manning. Namun Yansin tidak mau untuk membuat Manning kembali dalam bahaya. Ia akan mencari waktu yang tepat untuk menanyakan perihal stempel itu kepadanya. Karena stempel itu adalah kunci saham ibu Yansin. Keesokan harinya, Yansin menjemput Manning untuk berkencan. Namun saat itu Manning masih tertidur pulas. Manning baru terbangun ketika sudah berkali-kali dihubungi oleh Yansin. Saat itu ia beralasan bahwa hal itu terjadi karena semalam dirinya sangat mabuk. Kemudian Yansin membuat Manning mengingat apa yang ia lakukan pada Yansin malam itu. Ternyata Manning tak berhenti mencium Yansin. Hal tersebut membuat Manning menjadi sangat malu. Akhirnya mereka pun berkencan di pinggir laut dengan menikmati suasana pantai dan merasa bahwa dunia hanya milik mereka berdua. Di sisi lain, Mufan sangat galau karena ia mengingat saat ia melihat kemesraan Yansin dan Manning di basement. Hal ini memperlihatkan bahwa Mufan sebenarnya menyukai Manning. Pada scene yang berbeda, Yansin dan Manning kembali melanjutkan kencan di sebuah kafe. Saat itu, Yansin meninggalkan Manning seorang diri karena ia harus menghubungi Feng. Namun pada saat Yansin kembali, ia mendapati Manning yang sudah tidak ada di sana. Dan pegawai kafe memberitahu bahwa ada seorang pria yang membawa Manning pergi. Sontak saja hal tersebut membuat Yansin menjadi sangat khawatir. Tak berselang lama, akhirnya Yansin menemukan Manning. Lalu ia pun langsung memeluk Manning dengan sangat erat. Kemudian Manning pergi untuk menemui kakek Zhuang. Saat itu ia merasa sangat takut karena ia sudah membohongi kakek Zhuang dengan berpura-pura menjadi Xinyan. Namun kakek Zhuang sudah memaafkan Manning. Dan sekarang ia sudah menganggap Manning seperti cucunya. Ia juga meminta Manning untuk terus memanggilnya kakek. Kakek Zhuang juga merestui hubungannya dengan Yansin. Di sisi lain, saat Yansin mengantarkan Manning pulang ke rumah, ia mendapati seorang pria yang keluar dari rumahnya dan mencuri tas milik Manning. Yansin pun langsung mengejar pencuri itu. Di saat yang bersamaan, Tang Lin melintasi rumah Manning dan ia pun meminta bantuan kepada Tang Lin untuk mengantarnya menyusul Yansin. Di saat yang bersamaan, Yansin melakukan aksi kejar-kejaran dengan pencuri itu. Tak berselang lama, Manning dan Tang Lin pun sampai di tempat tersebut. Namun naasnya, pada saat Yansin mengambil kotak perhiasan di sebuah mobil, mobil tersebut malah ditimpa oleh mobil lainnya. Hal tersebut membuat Manning menjadi sangat syok dan khawatir dengan keadaan Yansin. Jadi itulah pembahasan drama Cina My Little Man episode 13-18. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video.